Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berbahagia. Kita bersyukur kembali hubung untuk bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, judul renungan hari ini, penampakan Kristus, panggilan khusus. Terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 4. Kita berbahagia atas kuasa Kristus yang telah bangkit dari maut, menampakkan diri, menyatakan dirinya, dan memanggil kita. Renungan kita hari ini saya beri judul, Penampakan Kristus, Panggilan Khusus. Terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-1 sampai ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya bagi kita, mengapa penampakan Kristus merupakan panggilan khusus kita? Alasan yang pertama, karena penyataan Kristus adalah kasih karunia. Ayat yang 1 sampai 4 dinyatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat kunci di dalam
ayat 1 sampai 4 yang kita baca adalah kalimat ia telah menyatakan dirinya. Epanerosen eauton yang diterjemahkan di dalam LAI kita, ia telah menyerahkan dirinya. Ini merupakan bukan suatu kebetulan. Yesus dengan sengaja menyatakan kehadirannya yang telah bangkit. Dan disambung dengan kata lagi, itu menunjukkan bahkan setelah beberapa kali menampakkan diri, Yesus terus menampakkan diri. Itu merupakan berarti apa? Artinya kasih karunia tidak pernah berhenti. Dikatakan di Alkitab kita, ini merupakan 3 kali penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Jika ditambah dengan Maria Magdalena, berarti itu rangkaian yang keempat. Tapi ini disebutkan oleh si penulis merupakan satu rangkaian yang ketiga kali. Dan murid-murid di situ pergi menangkap ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa. Jaring mereka yang kosong sebenarnya itu menggemakan atau mengkoneksikan terhubung dengan kejadian 3 saat cerita tentang kejatuhan manusia. Artinya mereka bekerja tanpa hasil. Namun di dalam Kristus kutukan dan kesia-siaan akan dibalikkan karena ada kasih karunia. Renungannya bagi kita, Yesus menemui kita bisa di mana saja, di tempat-tempat biasa yang merupakan aktivitas kita. Seperti dalam konteks ini, Yesus bertemu dengan murid-murid di dalam perahu, bukan di dalam bait suci. Ketika kita kembali kegiatan rutinitas kita, Yesus dapat datang di dalam penyataan, penyingkapan, ataupun pewahyuan. Karena kasih karunia dia tidak pernah berhenti. Dia tidak bermaksud mempersalahkan ketika dia datang kepada kita. Seperti murid-murid yang kembali kepada kesibukannya masing-masing. Dia hanya muncul karena maksud penerimaan dan pembaharuan. Seorang teolog Injili D.A. Carson menyebut momen ini sebagai penegasan kembali panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Para pengikut Kristus dikumpulkan kembali, bukan diberhentikan. Karena ini mengingat kepada panggilan mula-mula Petrus sebagai penjala ikan. Siapa aja yang dipanggil? Ada Petrus si penyangkal yang asal bicara saja. Ada Thomas yang adalah si peragu. Ada Yakobus dan Yohanes, anak-anak guru atau anak-anak Zebedius. Dan ada juga teman yang lain, murid yang lain. Penerapannya bagi kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah Anda seperti seorang yang lelah melakukan kegiatan, seperti seorang yang memancing dengan tanda sepertinya tidak ada ikan yang tertangkap hari ini? Saat Anda mencoba menghadapi hidup sendirian dan gagal, Yesus tetap muncul, Yesus tetap ada, kasih karunia-Nya tidak pernah berhenti. Yang berikutnya, alasan kedua, mengapa penampakan Kristus merupakan panggilan khusus kita. Karena yang kedua, ada persediaan dalam Kristus yang melimpah ruah. Ayatnya ditulis dalam ayat yang ke-5 sampai ke-11. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu dan berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat kuncinya ada di dalam ayat 6 yang ditulis dengan kata lemparkanlah atau tebarkanlah di dalam Alkitab LAI kita dan kamu akan menemukannya. Kata lemparkan dipakai kata baliti, melempar, dan iureseti, kamu akan menemukan
Itu merupakan janji yang menyertai ketaatan. Dan ada panggilan anak-anak. Ini merupakan teguran yang lembut karena mereka tidak dikutuk tetapi dibesarkan. Ini merupakan ayat peneguh dari poin yang pertama tadi. Kata Yesus datang itu bukan untuk menuntut tetapi untuk mengembalikan ke dalam sebuah panggilan khusus dengan adanya panggilan anak-anak. Dan ada berkat ikan. Ditulis dengan lengkap 153 ikan. Yang merupakan simbol persediaan yang berlimpah. Mungkin menunjuk pada universalitas misi gereja. Jerome, salah seorang bapak gereja, melihat ini sebagai simbol semua bangsa. Ada universalitas, ada penyebaran. Di dalam bentuk ini adalah makanan, tapi ini juga bisa menjadi kabaran misi bagi setiap orang. Dan ada kata "Hoc est iste", jaringnya tidak robek, ayat 11, melambangkan kesatuan dan kapasitas dalam misi Tuhan. Ayat-ayat ini merupakan bisa dihubungkan dengan Perjanjian Lama yang ditulis dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan begadang. Artinya apa? Jikalau segala sesuatu yang kita lakukan karena perintah Tuhan, maka di situ ada kapasitas dan ada kemampuan untuk menangkap setiap hal, termasuk berkat-berkat Tuhan yang telah disediakan bagi kita. Yesus masih berbicara tentang usaha murid-murid yang sia-sia. Renungannya bagi kita, apakah kita mau mendengarkan? Apakah kita mau menaati? Ada kelimpahan sejati yang tidak datang dari strategi manusia, tetapi dari penyerahan diri kepada suara firman-Nya. Alasan yang ketiga, mengapa penampakan Kristus merupakan panggilan khusus kita? Ada di ayat yang ke-12 sampai ke-14 yang menyatakan persekutuan Kristus bersifat memulihkan. Teks Yunaninya di situ dipakai prosan. Bahasa Yunani kunonya prosan artinya pagi, proyan. Merupakan apa? Simbol ciptaan baru, fajar kebangkitan, di mana mereka sudah semalam-malaman bertarung dengan ombak, bertarung dengan jerih lelah, dengan usaha yang sendiri. Mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi saat menjelang pagi, saat pagi hari berganti, Yesus datang situ. Dan ditunjukkan dengan kata pagi. Dan ada kata makan sarapan. Ini dipakai dengan imperatif auris, berhubungan dengan persekutuan dan kasih karunia di dalam meja makan atau seperti dalam perjamuan. Yang merupakan artinya apa? Sebuah undangan hangat dari Tuhan, bukan sebagai teguran ataupun kemarahan Tuhan. Dan ada kata api arang di ayat 9, kata yang sama juga seperti dalam Yohanes 18 ayat 18, di mana saat itu Petrus menyangkal Yesus. Yesus menebus kenangan itu. Mereka dikembalikan, mereka dikumpulkan di dalam kasih karunia Tuhan. Yesus membangun kembali kepercayaan di antara murid-murid di dalam sekitar api yang sama, di mana pada saat itu Petrus menjatuhkan Tuhan, Petrus menyangkali Tuhan. Anugerah itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dinyatakan di situ dia memberi makan, dia memberi kenyang sebelum dia memperbaiki, dipenuhkan hidup kita dan kita diperbaharui. Kegagalan kita tidak mendiskualifikasi dari meja Tuhan, dari kasih karunia Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan. Yesus membangun kembali kepercayaan ini merupakan sebuah panggilan untuk murid-murid kembali bersekutu dengan Dia. Dan Yesus telah menyiapkan ikan dan roti di ayat 9. Dia tidak membutuhkan sumbangan mereka sebenarnya, tetapi mengundang mereka untuk membawa hasil tangkapan yang telah Ia berikan kepada mereka di ayat yang 10. Inilah kasih karunia dan kerjasama, di mana murid-murid semalaman mengambil ikan tidak dapat apa-apa. Ketika mereka datang ke pantai, ada Yesus lengkap dengan
ikan dan roti yang terpanggang di atas. Sama seperti dia menyatakan dirinya melalui pemecahan roti pada malam perjamuan, di mana seperti kepada murid-murid di Emmaus yang ditulis dalam Lukas pasal 21. Yesus kini berkomunikasi dengan murid-muridnya dalam persekutuan yang sederhana. Dikatakan di ayat yang kita baca itu, Yesus tampil ke depan dan mengambil roti itu. Craig Kinner melihat ini sebagai gerakan ekaristi pasca kebangkitan. Bukan perjamuan kudus itu sendiri, tetapi gambaran persekutuan yang dipulihkan. Jadi bukan perjamuan kudus yang menyatakan tradisinya, tetapi merupakan persekutuan yang dipulihkan. Perenungannya bagi kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap mengundang saudara dan saya, kita semua ke meja perjamuan Dia. Bukan berdasarkan keberhasilan atau kegagalan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi berdasarkan pekerjaannya yang telah selesai, yang bangkit dari maut. Jika api arang Anda mengingatkan Anda akan kegagalan seperti Petrus menyangkali Yesus, Yesus menggunakannya sekarang untuk melayani dengan kasih karunia. Kesimpulannya, penampakan Kristus merupakan panggilan khusus. Apa panggilan khususnya itu? Yaitu panggilan pelayan. Cerita ini bukan sekadar hasil kisah menyentuh, tetapi merupakan peta teologis tentang pemulihan. Pernyataan Kristus adalah penuh kasih karunia. Dia menemui kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyatakan dirinya lagi dan lagi. Dan persediaan Kristus melimpah. Yesus Kristus mengambil jala kita yang kosong dan mengisinya untuk tujuannya. Dan merupakan persekutuan Kristus adalah pemulihan. Dia mengundang kita untuk makan, beristirahat, dan dipulihkan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Anda masih memancing di dalam kesia-siaan dengan jala yang kosong? Apakah Anda lupa suara yang pertama kali memanggil Anda ketika itu terjadi, datang ke perapiannya Tuhan yang sudah ada di sana? Jika Tuhan bisa menggunakan Petrus yang telah menyangkali Yesus, Tuhan juga dapat menggunakan kita, terlepas dari kegagalan kita, terlepas dari kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan dapat mengampuni kita dan memulihkan kita. Sebagai ciptaan yang tertebus, kita dipanggil dalam panggilan khusus, yaitu panggilan pelayanan. Karena di ayat-ayat selanjutnya nanti kita akan membaca peneguhan Yesus Kristus bagi Rasul Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Puji Tuhan.